Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhajir Sawang di channel YouTube Gap Mas MR. Jadi buat kawan-kawan semuanya, salam satu profesi pencinta batu aki. Nah, hari ini saya akan menggosok salah satu bongkahan berwarna merah dengan tekstur yang agak sedikit rumit, banyak pori-pori. Nah, jadi bongkahan ini akan saya serahkan kepada para penggosok. Nah, kita akan lihat seperti apa hasil saat proses penggosokan. Nah, sekarang kita masuk dalam tahapan proses pembersihan kulit dasar dari bongkahan batu aki. Nah, jadi kawan-kawan, kemarin ada yang bertanya, "Bang, itu pakai mata gerenda model apa?" Nah, ini dia. Kawan-kawan, mata gerenda yang dipakai oleh pengrajin penggosok batu aki di sini menggunakan mata gerenda pemotong keramik. Nah, jadi mata gerenda ini bisa juga untuk memotong bongkahan batu aki. Nah, di sini batu aki yang saya gosok karena ukurannya tidak terlalu besar, maka kita tidak memotongnya, tapi membersihkan kulit untuk melihat celah-celah bunga dari bongkahan ini. Dan saya berharap bongkahan ini mengeluarkan bunga yang lebih indah, lebih segar, dan mampu membuat kita semua terpesona. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, terus ikuti videonya. Kita lihat proses dan tahapan penggosokan batu aki. Mana ada tumbuk dulu? Ada dulu katanya. Yan ka dua gam itu ubah-ubah katanya. Dulu ni lalu. Salt lubricate. Nah, ano pre, gulaw mo dito. Ilaw mo yung hanatong buhok. Yung buhok pa, yung ituring ko ng buhok. Tapi yung buhok, wala buhok pa yung ilaw. Ready. Ano bang ngali ya, dapat yung ano buhok? Ada yung buhok.
Nah, kawan-kawan, setelah proses tahapan pengelitan, maka kita akan masuk dalam tahapan proses penggosokan. Nah, ini dia. Jadi kawan-kawan dapat lihat proses pengelitannya itu selesai. Nah, kita masuk dalam proses penggosokan. Jadi penggosokan dimulai dari pertama itu adalah membentuk telapak dari bawah bongkahan batu aki, agar bongkahan batu aki dapat mendapatkan sisi-sisi terindah dari setiap kiri, kanan, atas, bawah. Jadi bawah dulu kita mulai, baru nanti kita mulai atas, samping, kiri, dan kanan agar batunya itu rapi. Jadi buat kawan-kawan, kita lihat seperti apa bawah telapak yang keluar dari bongkahan ini bunganya. Nah, ini dia sangat halus. Nah, warna merahnya itu sama dengan warna batu. Agak sedikit buram atau agak sedikit sulit untuk melihat garis karena garisnya itu terlalu halus, kemudian tidak tercampur dengan garis yang lain. Nanti kita lihat seperti apa hasil dari bongkahan ini. Nah, di sini ingin saya sampaikan, penggosok batu akinya itu, kawan-kawan semuanya, ini adalah master termudah. Nah, siapa? Ya, Bang Pun, orang yang sering bepergian bersama saya untuk mencari bongkahan batu aki. Nah, jadi kita akan lihat proses tahapan demi tahapan yang dilalui dalam proses penggosokan bongkahan batu aki. Nah, oke. Kita akan lihat setelah digosok kiri dan kanan apa yang sudah memunculannya. Ternyata terlihat garis bawah, samping, kiri, kanan. Nah, ini sudah mulai nampak. Kita kasih lagi biar digosok, dan di sini saya memberi informasi bahwasanya cara penggosokannya, karena ini batu saya akan memberi dan mengkritik. Saya ingin bunganya itu terindah, karena jika ada duit nanti kita akan ikat dia dengan perak. Oke, buat kawan-kawan semuanya, terus ikuti videonya. Kita akan lihat proses tahapan demi tahapan dalam proses penggosokan batu aki. Nah, jadi prosesnya itu sudah mulai kiri dan kanan, atas. Nah, kita lihat bunganya mulai nampak, namun ada sedikit keretakan. Kita buang dulu keretakannya agar posisi batunya itu mulus, indah, dan memukau, kawan-kawan. Nah, di sini mesin penggosoknya itu bukan hanya mesin daripada mesin yang lain-lain, bisa juga mesin daripada mesin Sangyu. Nah, ini dia hasilnya, kita lihat dulu seperti apa. Agak sedikit buram, kawan-kawan, agak sedikit buram. Nah, jadi kita suruh terus lanjutkan agar bongkahannya itu semakin bagus dan mantap. Jadi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya makin bersemangat membuat video-video terbaru seputaran bongkahan batu aki. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin berkomunikasi langsung dengan saya, boleh kawan-kawan cik dan cik keberadaan saya. Tentunya dengan keberadaan Muhajir Sawang dan Gap Masa MR tanpa spasi. Oke, kita akan terus proses penggosokannya. Kita lihat detil demi detil yang dilalui bongkahan batu aki ini. Nah, ini dia. Ini tahapannya sudah masuk dalam mode pengkilatan. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, di sini dapat kita lihat, waduh, ini garisnya kurang nampak, kawan-kawan ya. Kita ke nah, garisnya mulai nampak. Aduh, agak sedikit buram nih, kawan ya. Oke. Nah, garisnya kiri kanan. Aduh, inilah geliga Sungai Sawang. Walaupun bukan super, namun kategori ini sudah termasuk kategori langka. Nah, ini dia Bang Pun sedang fokus mengkilatkan bongkahan batu aki. Nah, jadi kita akan lihat tahap demi tahap yang dilalui bongkahan ini. Nah, kilatannya itu mulai nampak.
Ini kawan-kawan, dalam proses pengkilatan bongkahan batu aki, mungkin ada kawan-kawan yang ingin mencoba-cobanya. Di sini ingin saya sampaikan, ketika bongkahan batu aki masuk dalam mode pengkilatan, di sini jangan biarkan bongkahannya itu terlalu panas. Kenapa? Karena ada bongkahan batu aki itu tidak tahan panas dan langsung retak atau pecah. Nah, jadi di sini kita perlu menghemat energi. Ketika bongkahan batu akinya panas, kita harus tarik, dan untuk melihat kita rasakan ke kulit. Nah, di tangan kayak Abang pun lakukan tadi, terlalu panas, maka kita harus berhenti sebentar untuk melihat. Aduh, panas. Aduh. Oke. Nah, kita harus berhenti dulu, dan untuk melihat-lihat, jangan kita paksakan. Nanti bongkahan akinya rusak. Bukan batunya yang salah, tapi penggosoknya yang salah. Oke kawan-kawan, kita akan terus proses lanjut masuk dan tahap demi tahap. Dari jauh nak buat deh. Lele. Akhirnya Bang pun mengeluarkan jurusnya. Aduh, gak pakai yang lain, tangan langsung kawan-kawan menggosok bongkahan batu aki agar bongkahan batu aki saya tidak rusak dan panasnya itu terasa ke telapak tangan. Nah, jadi buat kawan-kawan yang belum bisa, jangan ya. Ini berbahaya, nanti tangannya itu luka atau rusak. Nah, ini hampir siap. Sudah siapkah? Oh, hampir. Ya, jadi kita akan lihat seperti apa hasilnya. Kilatannya mulai muncul. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari proses pengkilatan menggunakan kanvas. Nah, ini ada keretakan sedikit, nggak masalah, nanti retaknya hilang. Cuma
sedikit sekali, secuil kalau kata orang ini. Nah, di tengah-tengahnya itu kawan-kawan terdapat yakut merah lagi. Aduh, saya berharap ada yakut putih, tapi yakut merah. Nah, garis Sulaimannya itu garis halus merah, kiri dan kanan. Tapi di tengah-tengahnya itu ada segitiga, seperti peribahasa Aceh. Aceh ngesramo lesago, atau Aceh memiliki seramo 3 segi. Nah, kita masuk dalam proses tahapan pengkilatan menggunakan sekam padi yang dibakar. Oke, tahapan demi tahapan ini akan kita lalui, kawan-kawan. Nah, jadi kita tunggu dulu. Kita lihat detil demi detil proses penggosokannya hingga menjadi bongkahan batu aki. Nah, jika ini masih kurang, nanti kita bisa melakukan penggosokannya menggunakan sekam padi sendiri untuk lebih mengkilat. Nah, jadi kita akan tunggu sampai bongkahannya itu siap, kawan-kawan ya. Saya sangat penasaran. Oke, ini hampir siap. Ceng ceng ceng. Cia. Cia. Kelihatan cia. Aduh. Cia. Aduh. Oke, kawan-kawan, ini adalah hasil akhir dari pengkilatan bongkahan batu aki. Nah, ini kategori geliga merah. Nah, ini bongkahan ini sangat indah jika diikat dengan perak. Nah, jadi kita akan lihat seperti apa hasil asli dari bongkahan aki ini. Nah, ini dia, Bang pun mulai menunjukkannya kepada kita. Aduh. Aduh, garis Sulaiman halus. Aduh, ada yakut merah di tengahnya lagi. Aduh, ada yakut putih atau yakut apa ya? Hitam lah. Agak berbeda warnanya, ini yakut merah, garis merah, agak ada sedikit putih. Tapi nggak masalah, kawan. Tapi tidak masalah, kawan-kawan ya, karena posisi ketika bongkahan ini kita ikat dengan perak, maka ini akan keluar keindahannya. Oke, kita taruh, kita lihat seperti apa kilatan dari bongkahan ini. Creng. Nah, ini dia kilatannya. Aduh. Jadi kawan-kawan semuanya, cukup sekian dulu proses penggosokan batu akinya. Sampai berjumpa di lain waktu. Apabila ada tutur bahasa saya yang salah, kemudian komentar yang tidak saya balas atau dan sebagainya, di sini saya memohon maaf, ribuan maaf, karena saya manusia, banyak kekilapan, banyak kesalahan dan sebagainya. Nah, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yakut putih nampak di atas. Ya, agak kemerahan sih.